Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan respon sistem atau jumlah konvolusi untuk sistem LTI waktu diskrit. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa respon sistem LTI waktu diskrit itu kita nyatakan sebagai DN ini jumlah konvolusi antara input dan respon impuls ya. Tahu secara matematis ini kan sigma di mana K dari min hingga sampai hingga XK dikali H N min K. Atau boleh juga karena sifat komutatif ya, ini HN konvolusi XN. Yakni jumlah K dari min hingga sampai hingga HK kali X N min K. Ya. Nah, untuk mendapatkan jumlah konvolusinya atau respon sistemnya, ya ini yang disebut dengan jumlah konvolusi ya. Itu untuk yang pertama ini dilakukan dengan cara menggambarkan dulu Xn dengan mengganti N oleh K, kemudian menggambarkan H, K, kemudian H min K dan H min K kemudian digeser dari N min hingga sampai hingga dan dikalikan dengan EK. Lalu yang ada irisannya itu kita jumlahkan. Kita kalikan, kita jumlahkan. Ya. Oke, itu sudah saya bahas saya beri contoh di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan tambahkan ya contoh terkait dengan jumlah konvolusi, terutama untuk sinyal yang tidak terbatas. Jadi kalau sebelumnya kita bahas untuk contoh-contoh sinyal yang terbatas. Dan untuk sinyal yang terbatas bisa dengan jumlah konvolusi, bisa juga dengan memanfaatkan sifat dari sistem LTI, ya, sifat linear dan time invariant. Jadi kita lihat contoh untuk sinyal tidak terbatas, ya. Misalnya diketahui respons impulse system, ya. Untuk sistem LTI waktu diskrit, yakni Hn sama dengan 2 pangkat N UN. Tentukan respons sistem jika inputnya Xn sama dengan UN. Ya, jadi kita ingin lihat respon sistem untuk Xn sama dengan UN kalau Hn-nya sudah diketahui 2 pangkat N UN.
Nah, kita bisa gunakan ungkapan yang pertama, HN konvolusi X. XN konvolusi HN atau ungkapan yang kedua HN konvolusi XN ya. Ini hasilnya sama saja ya. Nanti coba kita akan lihat kedua-duanya ya. Jadi cara yang pertama kita menggunakan rumus YN sama dengan XN konvolusi HN. Kita coba gunakan bantuan grafik ya. Jadi kita gambarkan dulu. HN dan XN ya. HN dan XN. Oke. Ini HN terhadap N. Kita ganti dengan K ya. Oke. N-nya kita ganti dengan K. Jadi HK dan EK ya. HK-nya adalah 2 pangkat K UK berarti kan ya. Nah, ini ingat bahwa UN itu membatasi bahwa nilai 2 pangkat N ini berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Dan ini adalah fungsi eksponen ya. Kalau jadi K-nya diganti, N-nya diganti dengan K. Kalau K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 bahkan 2 pangkat 0 adalah berapa? 1 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Katakan 1 tingginya inilah segini ya. Misalnya ini tingginya 1 nih. Kalau ini K-nya 0. Kalau K-nya 0, nanti K-nya 1, K-nya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi K-nya N ya, sama aja diganti ini. Kalau K-nya 1 berarti 2 pangkat 1, 2. Berarti 2 kali dari ini ya tingginya. 2 kali ya katakan di sinilah. Kalau 2 berarti 2 pangkat 4 ya. 4 berarti 2 kali dari ini. Dan seterusnya. Ini eksponen ya. Oke, jadi makin tinggi. Kemudian EK-nya adalah UN ya. Ini XK UK. Jadi UN berarti ini XK UK ya. Ini nilainya 1 untuk K lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi di sini 0 katakan 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini tadi dan seterusnya ya, panjang ya. Ini semuanya tingginya 1. 1 1 1 1 dan seterusnya ya. Sampai tak hingga. Oke, ya. Nah, yang kita perlukan nanti kan perkalian antara HN min K dengan EK. Jadi yang HK kemudian kita balik, jadi H min K. H min K itu kan berarti H min K ini jadi kebalik, yang asalnya di posisi
Kalau posisi 0 tetap 0 ya kalau dicerminkan. Kemudian yang di posisi min 1, 1 ke min 1, yang dari 2 ke min 2, yang dari 3 ke min 3 dan seterusnya ya. Kemudian bayangkan kalau sekarang digeser gitu. Ya, sambil digeser ya. Ini begini ya. Ini K H N min K ya. Ini H N min K. Ini K. Dibayangkan ini dicerminkan ya. Dicerminkan jadi yang asalnya dari 0 di 0 sini, tapi digeser ke kiri. Ya katakan yang dari 0-nya geser ke sini nih. Nah, geser ke sini. Yang min 1 berarti jadi di sini posisinya ya. 2, kemudian yang ini jadi lebih tinggi lagi. 4 dan seterusnya. Ini sudah geser ke kiri sejauh N. Ini untuk N negatif ya. Untuk N negatif jadi geser ke kiri. Nah, berikutnya bayangkan kalau Hn min K-nya kan ini digeser dari N negatif ke N positif di paling kanan ya. K ini H N min K. Dibayangkan ini digeser terus ke kanan, suatu saat akan melewati titik 0 ya N-nya ya. Jadi N-nya 0, kalau N1, N2, 3 dan seterusnya katakan nah, N suatu saat ada di sini N. Ini tingginya 1. Ya seperti ini ya persis ya. Kemudian tingginya 2. Ini tingginya 4 dan seterusnya ke sini ke kiri. Ini N di sini. Ini 0. Nah, sekarang kita lihat hasil kalinya ya. Hasil kali antara Hn min K dengan N min K. Maaf, ini untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Untuk N kurang dari 0, kita bisa lihat bahwa antara XK dengan HN min K, XK kalau kita kalikan dengan HN min K, di sebelah kiri K ini kan di sebelah ini kan 0 ini 0 ya untuk EK ya. Ini ada nih, tapi kalau dikalikan hasilnya berapa? 0. Demikian pula meskipun di sini ada nilainya 1 ya tingginya, tetapi di sini untuk N lebih besar daripada untuk K lebih besar daripada 0, ini 0. Jadi 1 dikalikan 0, 0, maka hasil kali dari EK dengan HN min K adalah 0. Dengan demikian untuk N kurang dari 0, Y untuk N kurang dari 0, ya. Y untuk N kurang dari 0, itu adalah 0. Ya. Kemudian sekarang kita lihat untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Ada nih hasil kalinya nih. Antara EK dengan apa? HN min K. Ya. Tetapi yang ada hasil kalinya adalah apa? Yang dari 0 sampai N K-nya. Ya. Karena untuk K kurang dari 0, ini 0. Di sini ada, sorry maksud. Ini ada sebenarnya, ini kan masih terus ya. Karena ini eksponensial. Ini ada. Ya. Tetapi yang ini 0. Maka ini hasil kalinya adalah 0. Nah, yang ini nilainya 1. Dan ini nilainya ada. Ya, jadi 2 pangkat K gitu kan ya. Ini 2 pangkat K ya. Nilainya 2 pangkat K masing. Ada nilainya, tapi batasnya untuk apa? Untuk K dari 0 sampai N. Ya. Karena 2 pangkat K ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah apa? 2 pangkat K. Maka YN, nah kita gunakan tadi rumusnya ya. Karena XN ini
konvolusi HN ya, berarti sigma XK kali HN min K, awalnya kan K dari min tahingga sampai tahingga, tetapi ternyata yang ada hasil kalinya adalah kalau K-nya mulai dari 0 nih, sampai K sama dengan N. Sampai N, ya. XK-nya adalah 2 pangkat K, dan XK-nya adalah 1, HN min K-nya adalah 2 pangkat K. Jadi hasilnya ada 2 pangkat K, ya. Jadi sigma 2 pangkat K dengan K mulai dari 0 sampai N. Dan ingat, ini adalah deret geometri ya, dengan rasio 2. Ya. Deret geometri dengan rasio 2. Ini jumlahnya adalah ya, jumlahnya sama dengan dua pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Ya. Ini untuk N lebih besar sama dengan 0. Ya. Atau kita bisa tulis ya, karena bahwa untuk N lebih besar sama dengan 0, berarti ini sama dengan 2 pangkat N plus 1 dalam kurung dikurangi 1 kali UN. Ya, inilah YN-nya ya. Nah, sekedar catatan bahwa deret geometri ya. Jadi di sini perlu sedikit pemahaman tentang deret geometri ya. Sigma untuk K sama dengan 0 ya. Sampai N dari R pangkat K itu sama dengan R pangkat N plus 1 dikurangi 1 dibagi dengan R dikurang 1. Dengan R adalah rasio ya. R adalah rasio ya. Oke. Jadi tadi kan 2 pangkat K ya. Jadi kalau 2 pangkat K berarti R-nya 2. Kalau 2 berarti kan 2 pangkat N plus 1 kurang 1 dibagi 2 min 1. Sehingga tadi hasilnya adalah ini ya. 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Oke. Ya, ini catatannya ya. Jadi deret geometri. Nah, cara yang kedua ya. Cara yang kedua yakni menggunakan rumus YN sama dengan HN konvolusi XN. Nah, prinsipnya sama tadi ya, bahwa kita mesti gambarkan HK dan XK. Nah,
Namun kalau kita gunakan Hn konvolusi Xn, maka yang digeser adalah X-K-nya ya, atau X min K-nya ya. Oke, saya gambarkan kembali lah ya. Ini adalah HK, ini K, ini rumusnya kan 2 pangkat K ya, HK ya. Jadi kalau K-nya 0 berarti 2 pangkat 0 adalah 1, kemudian K-nya 1, 2 pangkat 2 adalah 2, kalau 2, 2 pangkat 2 adalah 4, nanti ada 8, dan seterusnya ya. Oke. Ini 1, 2, 4, nanti 8, kemudian 16, 32, dan seterusnya. Kemudian yang EK tadi kan UK ya. EK-nya adalah UK. Nilainya 1 untuk semua N mulai dari 0 ke kanan, positif ya. 0, 1, 2, 3, 4, tingginya 1 ya. Ini UK. Nah, kemudian yang ini yang kita cerminkan dulu ya. EK-nya kita cerminkan. Kalau kita cerminkan maka ini XK. Berarti ini jadi kembali ke kiri ya, satunya semuanya ke kiri ya. Jadi nanti dari mulai 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Coba sekarang bayangkan geser ke kiri ya. Jadi yang harusnya dari 0 kita geser ke kiri, jadi berarti jadi di sini. 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Sampai ke minta hingga sana. Ini untuk N yang negatif ya. Untuk N yang negatif. Artinya si X min K ini jadi negatifkan ya, digeser ke kiri sejauh N ya. Jadi Xn min K ya. Nah, kemudian suatu saat, nah kalau kan asal digeser ke kiri, kemudian kita geser ke kanan, maka lama-lama nanti akan melewati ini juga sama ya. Jadi menjadi akhirnya begini ya. Untuk N yang positif ya, N lebih besar atau sama dengan 0, X N min K ya. X N min K. Jadi di sini ya, melewati. Jadi ini N-nya positif ya. Ini ya 1 semuanya ya, kiri. Tingginya 1 semuanya ya. Ya, hasilnya sama juga ya. Karena kan kalau kita kalikan sekarang antara HK dengan Xn min K, untuk yang ini, untuk N yang negatif tidak ada hasil kalinya. 0 ya. Karena di sebelah kiri sini kan 0 kan ya. Kemudian di sebelah mulai K sama dengan 0 ke kanan, ini di sini 0, maka hasil kalinya 0. Tapi yang ada untuk N yang positif atau 0, mulai dari 0, itu ada nih. Ini dengan ini kan ya. 1, 1, 1, 1, 1 ya, kalikan ini ya, 2 pangkat K dikalikan 1 ya hasilnya 1, tapi berlaku apa untuk K dari 0 sampai N gitu kan ya, untuk K dari 0 sampai N. Oke, jadi untuk N kurang dari 0, kembali bahwa HK dikalikan dengan X
N min K sama dengan 0, sehingga YN-nya adalah 0. Kemudian untuk N lebih besar atau sama dengan 0, nah, kita bisa langsung dapatkan bahwa YN adalah jumlah X HK ya, sekarang ya. Jumlah HK dikali X N min K, di mana K awalnya dari min ta hingga sampai ta hingga, tetapi yang ada hasil kalinya adalah dari 0 sampai apa? Dari 0 sampai N ya. K-nya dari 0 sampai N, HK dikalikan EK-nya adalah 2 pangkat K dikalikan 1 ini. 2 pangkat K. Ya, sehingga hasilnya ini sama. Ya, yakni 2 pangkat N plus 1 dikurang 1 untuk N lebih besar sama dengan 0, atau ya, YN sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Untuk menyatakan N lebih besar pada 0 ini tinggal dikalikan dengan UN. Ya. Oke, ya. Jadi ini contoh jumlah konvolusi ya. Kalau sinyalnya tidak terbatas ya. Cukup panjang, sehingga kalau dihitung manual seperti hanya pada kasus sinyal yang terbatas ya, sinyal yang terbatas itu cukup repot ya kalau kita hitung langsung. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.